Selamat malam bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Arah Angin TVRI. Kita masih mendiskusikan terkait dengan kenaikan gaji hakim hingga 280%. Masih bersama dengan sejumlah narasumber, ada Prof. Yanto dari juru bicara Mahkamah Agung sekaligus Hakim Agung. Lalu juga dari Pak Yasardin, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, dan juga Mas Wana Alamsyah dari ICW. Saya langsung ke Pak Yas. Pak Yas, artinya untuk memberikan efek jera agar tidak ada mungkin tadi dikatakan dari pengamatan dari ICW, diskon-diskon atau kortingan untuk vonis dari hakim yang bermasalah ini. Apa yang kemudian harus dilakukan? Ya, saya bukan ahli pidana, yang ahli pidana beliau Pak Yanto sebetulnya. Ya. Tetapi menurut saya untuk menimbulkan deterrent effect atau efek jera itu bukan hanya hukuman badan. Hukuman sosial juga bisa menimbulkan efek jera. Hukuman sosial berupa? Misalnya begini, di kita ini sekarang itu budaya malu sudah tidak ada lagi kan, sudah luntur atau katakanlah berkurang lah. Seorang yang melakukan perbuatan tercela, misalnya korupsi, katakanlah begitu, tetapi tidak ada sedikit pun merasa malu. Malu ya? Merasa malu. Kalau Jepang misalnya, karena dia malu, dia harakiri gitu. Nah, kita tidak usahlah sampai harakiri itu. Dan kemudian masyarakat kita juga ada yang mungkin mengambil keuntungan dari apa yang si pelaku dapat, itu tidak juga memberikan sanksi sosial kepada yang bersangkutan itu. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya kembali kita harus budayakan budaya malu itu di dalam masyarakat kita. Meskipun kita tidak sampai harakiri, tetapi bagi orang-orang yang telah melakukan dan masyarakat yang ada di sekitarnya justru tidak mengagung-agungkan si pelaku-pelaku judicial corruption, katakanlah seperti itu, pelaku-pelaku judicial corruption ini. Sehingga menurut saya efek jera itu ya tidak hanya dilihat dari beratnya hukuman, dan dalam hukuman itu kan tergantung berapa tuntutannya, tuntutan jaksanya kan gitu. Kemudian pasal-pasal yang didakwahkan. Ya. Kalau didakwahkannya misalnya pasal A misalnya, kan tidak mungkin hakim memutus pasal B. Gitu. Nah, oleh karena itu banyak unsur sebetulnya untuk melakukan satu hukuman yang berat itu. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya hukuman berat itu bukan satu-satunya untuk menimbulkan efek jera. Hukuman berat bukan satu-satunya menimbulkan efek jera, termasuk sanksi sosial yang harus diberikan tadi. Jadi tidak hanya menaikkan gaji hakim, tapi juga menaikkan standar akhlak daripada hakim juga. Rasa malu tadi juga disampaikan juga. Jangan lupa juga untuk mengevaluasi gaya hidup juga diperlukan, Pak. Betul. Jadi gaya hidup juga terutama para hakim. Makanya kita di pembinaan hakim-hakim baru kemarin yang dikukuhkan oleh Bapak Presiden, itu supaya Pak Ketua Mahkamah Agung wanti-wanti sekali supaya gaya hidup itu disesuaikan dengan kode etik dan perilaku seorang hakim. Jadi jangan sampai Pak Ketua sampai menyebut seorang hakim itu terbatas pergaulannya, terbatas dia mau pergi kemana. Tidak boleh dia misalnya pergi ke diskotik, tidak boleh dia makan sembarangan di sembarang tempat, datang di satu tempat yang di mana itu banyak terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak secara akhlak itu tidak bagus. Hakim tidak boleh seperti itu. Nah, oleh karena itu hal-hal yang seperti itu juga harus menjadi perhatian bagi para hakim. Oke, baik. Saya langsung ke Prof. Yanto. Prof. Yanto, tidak hanya hukuman yang menimbulkan efek jera tadi yang dikatakan, tapi juga sanksi sosial diperlukan. Artinya apa yang kemudian harus dilakukan ini? Efek jera tadi kata ICW. Katakan. Kalau masalah berat ringan itu kan ya dari mana memandangnya. Kalau kita lihat, kalau nggak salah mohon dikoreksi, itu kan dakwanya kalau nggak salah kurang lebih 800 juta.
ya dia diputus berapa 7 tahun ya? 7 tahun 7 tadi tahun. ya. Coba bandingkan yang non hakim dengan kerugian 800 berapa putusannya misalkan. Nah, itu yang pertama. Makanya kita cara mandangnya berat atau ringan. Nah, kemudian kalau dikatakan tadi saya menggarisbawahi beliau tadi, sanksinya memang tidak hanya sanksi hukum dan sosial, sanksi jabatan. Sanksi jabatan. Karena dia pecat. Ya, hakim yang melakukan pelanggaran hukum dan terbukti maka akan diberhentikan dengan tidak hormat tanpa hak pensiun. Satu, dia harus didenda, mengembalikan kerugian, kemudian juga dipidana, ya, juga sanksi sosial seperti yang dikatakan beliau tadi. Nah itu ya. Nah artinya udah berlipat-lipat lah sanksinya itu sebenarnya. Jadi sebelum berbuat tentunya tahu kalau saya melakukan perbuatan sanksinya sosial, yang kedua hukum, yang ketiga jabatan tadi. Ya pasti harusnya berpikirnya seperti itu. Nah kemudian Mas sebetulnya ini menambahkan pimpinan kita itu Profesor Sunarto itu berkali-kali menegaskan sekarang beliau kalau ada acara itu rombongan mesti pakai AIS, ya rombongan bareng. Beliau kalau ke daerah tidak mau dijemput, tidak mau dikasih dijamu. Nah, justru kalau ada pimpinan yang terbukti menjamu akan didemosi. Didemosi bisa saja dicopot dia. Itu saking ketatnya beliau. Nah, makanya kalau udah ketat begitu kok masih kecolongan, alam kan? Karena saya katakan tadi kita nggak bisa mengawasi selama 24 jam itu, seperti itu. Kalau Pak Prabowo mengibaratkan kalau berbicara terkait dengan ini kan contohnya saja dari ikan kan dilihat dari kepalanya juga begitu Pak. Ketika Pak Sunarto tadi ketua MA ini sudah menjaga integritas sangat luar biasa begitu, seharusnya juga diikuti dong oleh bawah-bawahannya begitu, para hakim-hakim yang lain begitu. Nah, saya yang menarik juga adalah Ketua MA Pak Sunarto juga langsung memberikan peringatan keras terhadap kebijakan ini. Salah satunya akan mengirimkan pengawas rahasia. Nah ini apa yang dimaksud kemudian pengawas rahasia? Iya, Pak ada punya bawas, menyamar. Itu pengawas ya. Misalnya menerjunkan beberapa pengawas ke PN tertentu. Kalau mendengar informasi yang nggak benar mesti diterjunkan. Ya. Kalau di Mahkamah Agung sendiri tiap hari ada satgas ya, ada satgas itu muter tadi di ruangan-ruangan gitu ya, seperti itu. Nah kalau yang dimaksud itu ya itu tadi mengirim pengawas yang menyamar seperti itu ya, dan bahkan beliau berkali-kali mengatakan tidak akan pernah iba terhadap aparatur yang melakukan perbuatan tercela, melakukan perbuatan hukum, itu dia nggak akan terlibat. Jadi ada mata-mata secara internal begitu ya, kemudian ini atau seperti apa? Betul. Terkait dengan tadi satgas tadi ya? Iya, iya. Dia akan mengirim satgas. Saya tambah sedikit Mas. Silakan Pak Yas. Jadi kebijakan Mahkamah Agung membuat semacam mystery shopper. Mystery shopper? Ya, mystery shopper itu yang dikirim ke pengadilan-pengadilan yang rawan. Rawan itu dalam arti banyak kesempatan untuk melakukan perbuatan tercela. Gitu. Karena perkaranya, karena jenis perkaranya misalnya kan, itu yang dimaksud dengan rawan. Nah itu mystery shopper itu nanti mendeteksi dini. Ya. Aparat peradilan maupun hakim di tempat tersebut itu. Hasilnya sudah ada Pak untuk kinerja dari mystery shopper ini? Sudah ada. Sudah ada? Sudah ada. Jadi kalau ada yang dicurigai maka yang bersangkutan langsung dipanggil dan kalau memang perlu langsung badan pengawasan turun memeriksa yang bersangkutan. Salah satu contohnya Pak? Tentu karena ini belum ada yang yang diumumkan, jadi kita nggak bisa menyebut nama. Jadi tapi sudah ada itu yang dipanggil dan diperiksa oleh Bawas, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, karena ada kecurigaan tadi. Gitu. Kita tunggu hasil kinerja dari mystery shopper tadi atau pengawas rahasia yang kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Prof Yanto juga dan juga Pak Yas. ICW artinya Mas Yana
tadi tidak hanya sanksi sosial, tapi juga sanksi jabatan juga, selain juga efek jera tadi yang harus juga diberikan kepada oknum hakim ini. Apa yang kemudian ditanggapi dari ini dengan misteri sopor tadi juga digerakkan begitu? Ada dua hal yang mau saya tanggapi. Pertama terkait dengan mekanisme pengawasan. Tadi Pak Iyas dan juga Prof Yanto juga sudah menjelaskan secara rinci. Yang mungkin karena kami masyarakat sipil juga tidak berinteraksi, berdinamika di dalam internalnya Mahkamah Agung, yang mungkin yang menjadi salah satu hal penting untuk melakukan pengawasan adalah mekanisme pencegahan gitu ya. Mekanisme pencegahan? Mekanisme pencegahan adalah melakukan mutasi setiap periodik untuk meminimalisir adanya interaksi antara hakim dengan para pihak yang berperkara. Karena ketika adanya misalkan saya ambil contoh, ketika ada satu hakim yang cukup lama berada di dalam satu tempat yang kemudian berinteraksi dengan para pihak yang berperkara, akan ada potensi bahwa hakim tersebut dapat misalkan ya dapat disuap atau apapun itu. Tapi kemudian ketika mekanisme tersebut berjalan, rasanya ketika misalkan hakim tersebut telah membangun satu interaksi terhadap pihak berperkara lalu kemudian dimutasi, artinya mata rantai tersebut akan terputus gitu. Jadi mungkin itu juga salah satu hal yang juga bisa menjadi mekanisme pencegahan dalam meminimalisir interaksi antara para hakim dan juga para pihak yang berperkara. Itu yang pertama dalam konteks pencegahan. Tapi kemudian yang kedua dalam konteks deterrent efeknya yang juga kami lihat adalah korupsi ini kan adalah kejahatan ekonomi yang basisnya adalah hitung untung rugi. Dan juga itu dalam konteks ekonominya, dalam konteks politiknya akan ada kepentingan, jabatan dan lain sebagainya begitu. Tapi dalam konteks ekonomi yang juga sering kali kami kritik, tentu bukan kepada Mahkamah Agung tapi kepada penegak hukum adalah pengenaan terhadap mekanisme perampasan aset yang juga itu tidak berjalan secara signifikan. Karena misalkan ketika ada oknum hakim tertangkap korupsi 10 miliar let's say, yang kemudian pidana dendanya tidak terlalu besar, lalu kemudian pidana badannya pun juga tidak terlalu lama, lalu kemudian akan ada kalkulasi, valuasi terhadap ketika saya di penjara, lalu kemudian saya keluar, saya masih bisa mendapatkan uang segini yang untuk kemudian diputar begitu, dan kemudian atau disebar kepada keluarga atau relasinya. Ini yang juga menjadi salah satu tantangan dan juga persoalan ketika misalkan mekanisme perampasan aset ini juga tidak berjalan, sehingga pelaksanaannya untuk melakukan untuk memberikan efek jera adalah perampasan aset menjadi salah satu hal penting ketika oknum-oknum hakim ini tertangkap. Begitu. Itu yang kemudian hal-hal yang digarisbawahi oleh ICW. Saya langsung minta tanggapan dari Pak Yanto. Ada beberapa hal termasuk juga mutasi setiap periode. Apakah mungkin itu dilakukan atau sudah dilakukan? Sudah dilakukan. Sudah dilakukan setiap periode? Iya. Gitu. Sudah dilakukan Mas Wana? Gitu. Kita ya setiap ini ya. Kan kalau kita juga melihat anggaran, karena hakim itu mutasi ini dari provinsi ke provinsi, ya tentunya biasanya kalau di kita kebijakannya 3 tahun, 3 tahun itu mutasi ya, 3 tahun sudah rolling. Kalau tiap tahun si A diganti, ya anggarannya dari mana kan begitu, seperti itu. Jadi di kita mutasi pola promosi sudah. Sudah dilakukan Mas, bahkan 3 tahunan tadi kan. Untuk menjadi pimpinan pengadilan itu diuji, di PIT, ya di PIT, coba lihat. Dibandingkan lembaga lain. Kita diuji, mau jadi pimpinan kelas 2, kelas 1B itu diuji. Dan yang uji kalau mau jadi ketua pengadilan 1 Agustus, yang uji 11 orang. Ketua Makabung, wakil ketua, tuaka nguji, eselon 1-nya Kabawas ya Pak ya, itu nguji, diuji di sini. Kemudian pakai asesmen dengan pihak ketiga. Integritasnya juga harus diuji artinya. Iya, salah satunya asesmennya itu kan. Itu. Iya, dari pihak ketiga itu. Artinya seperti itu. Gitu. Jadi tidak main tunjuk-tunjuk, enggak. Diuji, asesmen di hadapan pimpinan. Gitu. Masuk Pak Ketua juga ikut uji. Pak Wakil, Pak Tuaka di situ. Jadi segitunya itu. Nah kemudian kok masih jebol 1-2 ya namanya oknum. Dimanapun kan ada, tidak hanya di Mahkamah Agung kan, lembaga lain juga ada seperti itu. Oke. Kalau dari sisi jumlahnya berarti masih kecil ya Pak ya? Apanya? Untuk hakim yang melakukan tindak rasuah ini? Iya, jumlah hakim kita itu kan 8 ribuan.
8.711 sekarang. Ya, seperti itu. Jadi dari jumlah hakim 8.711, ya kalau tadi berapa? 29 orang yang melakukan korupsi, ya secara persentase sebetulnya masih kecil. Masih kecil. Cuman karena memang pemberitaannya itu agak masif kalau hakim yang melakukan satu perbuatan tercela, ya sehingga masyarakat seolah-olah mengatakan bahwa ya begitulah semua hakimnya sama gitu kan. Padahal kan masih jauh lebih banyak yang punya integritas tinggi. Gitu. Tapi meskipun juga kecil, itu tidak bisa ditolerir oleh masyarakat artinya ya? Betul, tidak bisa ditolerir. Dan nilainya juga cukup besar begitu, dalam kasus CPO salah satunya. Tapi juga tidak benar juga kalau mengatakan bahwa mengeneralisir bahwa hakim itu sama seperti itu kan. Masih ada hakim-hakim putih tadi? Masih banyak hakim masih putih. Banyak tadi hakim-hakim putih. Mas Wana, tanggapannya? Saya sebenarnya sangat sepakat begitu. Ini hanya oknum, hanya beberapa. Tapi memang yang menjadi krusial adalah bagaimana tadi yang pertama mekanisme pengawasan, yang kemudian yang kedua reward terhadap para hakim yang memiliki integritas baik begitu. Karena jangan sampai kemudian dalam kerangka korupsi ini semua yang dihajar, semua yang diberikan efek jerah adalah para hakim yang memang memiliki persoalan begitu. Tapi kemudian ada juga hakim-hakim yang memiliki integritas begitu. Tidak berinteraksi dengan para pihak yang berperkara, lalu kemudian menginformasikan gratifikasi dan lain sebagainya. Rasanya hakim-hakim ini pun juga perlu diberikan reward begitu. Jangan sampai kemudian tadi ketika ada hakim yang memiliki persoalan itu yang itu yang dibesar-besarkan. Sedangkan ketika ada yang hakim baik itu tidak diberitakan seperti sebaliknya begitu. Rasanya itu yang juga penting untuk reward diberikan. dan punishment-nya harus jelas juga begitu ya. Begitu. Terutama reward juga bagi para hakim putih. Artinya kalau berbicara terkait dengan pengawasan ini, apakah perlu perluasan kewenangan dari Komisi Yudisial atau cukup internal emang? Rasanya sejumlah mekanisme pengawasan yang sudah berjalan itu sudah ideal begitu. Tapi memang yang menjadi soal adalah tadi tidak bisa juga 24 jam. Saya sepakat tidak bisa juga 24 jam diawasi, sehingga memang misalkan dalam konteks melakukan upaya tracking terhadap hedon yang tadi Pak Yas, gaya hidup yang disampaikan. Mungkin bisa jadi bukan hakimnya yang melakukan. Tapi kemudian keluarganya begitu. Apakah ada mekanisme untuk melihat bagaimana kemudian keluarga hakim tersebut itu memiliki gaya hidup yang dinilai hedonistik begitu. Karena saya mau ambil contoh satu kasus misalkan terkait dengan Dirjen Pajak begitu. Meskipun itu tidak apple to apple begitu, tapi kemudian kan ada petunjuk bahwa ternyata bukan orang yang bekerja di Dirjen Pajaknya yang bermasalah begitu. Dianya bermasalah, tapi kemudian uang-uangnya atau hartanya itu pun juga diberikan untuk gaya hidup yang lain begitu. Jadi rasanya mekanisme untuk pengawasan terhadap para hakim dan juga mungkin bisa diuji juga begitu bahwa apakah memang uang-uang yang digunakan oleh hakim based on LHKPN begitu itu benar, misalkan dibelanjakan untuk tanah, apakah tanahnya benar warisan, atau misalkan dalam konteks LHKPN di situ ada kas atau kas setara yang mana itu kita lihat adalah uang tunai yang dipegang. Gitu. Jadi rasanya itu yang bisa Jangan sampai netizen atau warganet atau kita kemudian menelusuri itu semua begitu ya. Dekat juga selama ini viral, lalu kemudian kita telusuri. Usai jeda kita masih akan kembali, saudara. Kita akan masih bahas terkait dengan ekspektasi masyarakat terhadap lembaga peradilan, reformasi hukum juga diperlukan. Usai jeda kami juga akan kembali.